Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja Anjeli Lewenski dari SMA Negeri 1 Pariaman sebagai pembicara satu dari tim kontra. Baiklah, mosi kita kali ini yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya kurang setuju dengan pembicara satu dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah menggunakan influencer sebagai perantara dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena pertama, saya merasa malah hal itulah yang sangat bagus, sebab jika ingin mengenalkan program atau mensosialisasikan kebijakan, kita harus menggunakan seseorang atau sesuatu yang sangat mudah dikenal oleh masyarakat. Umumnya, masyarakat malah semakin terdorong jika idola yang mereka idolakan dijadikan sebagai influencer dalam mensosialisasikan program pemerintah. Dua, walau kita menggunakan seseorang yang ahli, bukan tidak mungkin masyarakat akan percaya, sebab kalau kita menggunakan tenaga ahli, maka hanya sedikit orang-orang yang tahu dan hanya sedikit masyarakat yang tertarik, sebab masyarakat tidak tahu sepak terjang dari orang ahli tersebut. Apalagi kalau kita menggunakan tenaga ahli, maka akan lebih sulit bagi masyarakat untuk menerimanya. Hal itu terkait akan dari bahasa maupun dari pribadi dari tenaga ahli tersebut. Contohnya, di dunia yang mana media sosial adalah hal yang paling utama dijadikan sebagai media, adalah melibatkan seseorang yang juga memiliki peran di publik, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan program tersebut. Baiklah, masuk kepada argumen saya. Pertama, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi. Pertama, media sosial adalah media yang digunakan satu sama lain ya oleh para pengguna agar bisa mudah berpartisipasi. Hal ini dalam daring. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Baiklah, argumen saya yaitu satu, kita tidak menutup mata bahwa influencer atau seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial sangat berpengaruh bagi penggalangan program dan penyebar berita. Sebab hampir seluruh orang melakukan aktivitas menggunakan gadget atau media online. Hal ini malah menambah daya dengar masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam program pemerintah. Ada sisi positif dengan menghadirkan influencer sebagai perantara mensosialisasikan kebijakan masyarakat. Pertama, menarik minat dan daya tarik masyarakat, sehingga masyarakat akan berbondong-bondong memahami kebijakan tersebut. Dengan perlahan tapi pasti, pemerintah akan mudah menyampaikan pesan kebijakan tersebut dan dapat mencapai target. Apalagi kalau programnya berkaitan dengan generasi muda, sebab kita ketahui bahwa influencer umumnya memiliki pengikut di media sosial yang didominasi oleh generasi muda kita. Kita tidak bisa menafikan bahwa influencer menjanjikan kecepatan. Jika hanya menggunakan tenaga ahli atau akademisi, pesan yang seharusnya bisa terdengar cepat malah akan melambat dan melenceng dari jadwal yang sudah ditentukan. Kecenderungan anak-anak muda yang berlangganan media arus utama seperti koran, media sosial dan lain-lain banyak menunjukkan peningkatan kemudahan dalam menjangkau informasi menjadi hal yang baik karena menjanjikan komunikasi yang lebih interaktif. Lalu, di dunia modern ini, Dewan Juri, jika hanya menggunakan cara lama seperti penyampaian oleh para ahli akan lebih susah. Tapi jika kita menggunakan mereka yang terbiasa berbicara secara sederhana dan menarik di media sosial atau di depan publik, maka akan lebih mudah bagi masyarakat kita untuk menerima kebijakan tersebut. Dilihat dari perannya sebagai juru bicara digital, para influencer dapat sebagai perantara, misalnya dalam menyalurkan produk penelitian dari perguruan tinggi kepada pemerintah. Untuk tujuan itu, para influencer dapat meningkatkan lingkungan akademik yang lebih cepat. Media sosial meningkatkan transfer hasil kebijakan dengan baik. Selain itu, keterlibatan influencer untuk mendukung kebijakan dan program publik merupakan bagian dari tren global. Masyarakat lebih tertarik pada aksi daripada sekedar kesadaran.
Influencer lebih berperan dalam mendorong tindakan, bukan hanya sekedar mendorong kesadaran masyarakat. Sebab jika dicontohkan secara nyata, maka akan banyak masyarakat kita yang tertarik untuk melakukannya, sebab sudah ada yang melakukannya sebelumnya yang juga dijadikan sebagai panutan. Apalagi kalau panutannya lah yang melakukannya pertama kali. Untuk itu, kita tidak bisa menutup mata dan melihat dari segi negatifnya saja, sebab akan lebih menguntungkan bagi kita untuk menggunakan influencer yang mana memiliki banyak pendukung, baik itu dari media sosial maupun di dunia nyata. Untuk itu, solusi yang dapat saya tawarkan yaitu, oleh karena itu layanan pemerintah harus bekerja sama dengan influencer dan badan pendidikan tinggi, sehingga akan lebih mudah mengemas program tersebut agar lebih menarik, karena akan dibumbui langsung oleh akademisi dan juga seseorang yang mempunyai image publik yang baik di publik tersebut. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih percaya dan berpartisipasi secara aktif. Karena itu saya mengimbau kepada masyarakat, alih-alih menyalahkan influencer, akan lebih baik pemerintah dan influencer tersebut terus melakukan hal terbaik untuk publik daripada mengkambing hitamkan influencer. Sama saja kita berpura-pura bahwa dunia online tidak pernah eksis dan ia bukan dari kehidupan nyata. Tentu saja hal ini sangat tidak dibenarkan. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju dengan pendapat dari pembicara satu tim pemerintah. Untuk itu, semua kita bisa berpikir lebih luas dan mendalam akan pentingnya influencer bagi kemajuan informasi dan kecepatan informasi agar diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.